Data lepas landas dan mendarat sudah dicatat dengan jelas. Sudah jelas, kecepatan mengangkat roda depan adalah 80 mil per jam. Kecepatan sudut pendakian terbaik 110. Sudah siap belum? Channel lengkap. Flaps tangki bahan bakar. Bisa lepas landas sekarang? 35. Rem parkir dilepas. Mohon konfirmasi. Menara kontrol sudah mengingatkan kembali. Tunggu sebentar. Lambat berarti mengeluarkan uang sendiri. Begitu baling-baling berputar, biaya mulai dihitung. Pemeriksaan selesai. Lalu, laporkan ke menara kontrol. 12 NC meminta izin untuk latihan lepas landas dan mendarat di lapangan ini. Bisa lepas landas, transponder 0240, tekanan lapangan 946. 12 NC. Terlalu kuat, turunkan. Kamu terbang pesawat tempur ya, begitu lihat. Ada apa ini? Ada turbulensi, jangan panik. Pegang bunyi. Tangan di throttle. Apa yang harus dilakukan? Masuk. Ketinggian 300, kecepatan 160, daya 4300. Belok ke kiri. Kemiringan tekan 20 derajat. Pelankan sedikit. Kurangi throttle, daya mesin. 2800. 2800 itu langsung mentik ke tanah. 12 NC, sejajarkan dengan jalur 5. Aku penat. Apa ini? Kamu tahu apa? Teori sudah hafal di luar kepala. Kenapa begitu bingung begitu naik pesawat? Kenapa pesawat ini begitu berguncang? Yang kemarin kan cukup stabil. Kondisi cuaca berbeda, hari ini angin level 4. Dan pesawat ini lebih kecil dari yang kamu coba kemarin. Saat turun kamu bilang 2800. Apa maksudnya 2800? Saya tidak pernah bilang begitu.
Baru 10 menit lalu sudah lupa? Saya ingat kamu bilang turun. Harus mengurangi throttle, bahkan jika throttle habis, tidak masalah. Pesawat bisa meluncur kembali sendiri, 2800. Kenapa 2800? Aku pasti tidak pernah bilang itu. Kamu bukan bagian ganda kan? Yang di atas itu Huang Yimei nomor 2. Yang di bawah ini Huang Yimei nomor 1. Kalau aku bagian ganda pasti lebih baik. Menerbangkan pesawat ini harus lihat arah, lihat instrumen. Harus komunikasi dengan menara kontrol, kamu di samping terus tanya ini itu. 2 kepribadian pun tidak cukup. Aku tidak tanya bisa tidak? Kecepatan manuver di udara berapa? 175. Kamu sudah sampai 110. Lagi. Menara kontrol memberitahu landasan pendaratan, kenapa tidak merespon? Ini kan sudah terbang kembali, masih tanya apa? Aku tidak siap. Masih harus evaluasi penerbangan. Masalah banyak. Kamu nomor 1 atau nomor 2? Tenang, hari ini kami berdua sudah siap. Pasti tidak akan segugup kemarin. Sekarang dia bisa terbang. Sebentar lagi hujan. Ini. Terkali. Kamu bilang kalau sekarang di atas. Ketemu cuaca seperti ini, kenapa kira tidak? Ada kemungkinan. Tapi ketinggian penerbangan kita di bawah 1000 meter. Mengecil. Kamu terbang, pernah ketemu cuaca paling buruk apa? Aku sebelumnya. Waktu latihan terbang di Florida, pernah ketemu badai petir. Waktu itu karena harus pindah tempat, terpaksa terbang. Kamu belajar terbang di luar negeri? Aku kuliah jurusan desain dan manufaktur mesin. Tahun lulus, lihat pengumuman rekrutmen penerbangan sipil. Langsung datang. Wawancara dan pemeriksaan kesehatan lancar, perusahaan mengirim kami ke sekolah penerbangan di Florida untuk pelatihan. Setelah lulus ujian, bisa dapat lisensi penerbangan sipil. Pantas. Aku sebelumnya lihat foto di lini masa kamu. Kenapa kamu kembali? Di sini jadi pelatih. Aku di grounding. Kami tanya pilot cadangan yang ada di tempat. Mereka semua melihat kamu memukul orang. Dia rasis. Stabilitas emosi adalah indikator penting dalam penilaian pilot. Kami menganggap kamu tidak mampu mengendalikan emosimu. Mulai sekarang, kamu resmi diberhentikan terbang. Serahkan sertifikat terbangmu. Meskipun saya tidak punya lisensi terbang sipil.
Tapi saya punya lisensi terbang umum dan kualifikasi mengajar. Saya sepenuhnya bisa mengajar kursus-kursus ini di sini. Masalah keamanan, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan uangmu? Sudah bilang ke mereka? Saya bilang ke mereka. Saya tidak lulus ujian. Jadi saya tidak dapat lisensi. Mereka cukup senang. Awalnya saya mendaftar jadi pilot. Mereka sangat menentang. Kenapa? Mereka pikir pekerjaan ini terlalu berat. Terlalu berbahaya, mereka ingin saya cari pekerjaan yang stabil. Mengikuti langkah-langkah. Beli rumah, menikah. Punya anak. Mereka pikir inilah hidup. Bagaimana dengan kamu sendiri? Tahun ini menunggu kabar. Setiap hari saya menunggu mereka memberitahu saya. Kembali belajar lagi. Beberapa waktu lalu perusahaan akhirnya menghubungi saya. Pembatalan penerimaan. Sejak kecil, nilai saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Rekrutmen berhasil. Saya masuk dengan nilai terbaik. Teman-teman yang ikut latihan bersama saya sekarang sudah punya lisensi terbang. Menjadi owner Seal. Sementara saya, karena satu kali emosi, menghancurkan hidup saya selamanya. Kamu masih muda, kok bilang selamanya? Terlalu dong. Saya sudah 24. Kamu baru 24. Kamu mau bilang? Muda punya kemungkinan tak terbatas, ya? Ya, saya mau bilang. Kamu mungkin akan menghadapi kegagalan yang lebih besar lagi. Dan tidak hanya satu. Kamu pikir saya belum cukup sengsara? Nanti kamu akan menyadari. Sebenarnya kegagalan kali ini tidak seberapa. Selain hidup dan mati. Orang-orang seusia kalian. Apakah merasa semua hal tidak begitu besar? Saya tidak bermaksud mengatakan kamu sudah tua. Saya memang lebih tua darimu, dan jauh lebih tua. Tapi saya punya satu kelebihan. Kulit tebal. Coba. Saya tidak pernah mengakui diri saya tidak bisa. Kalau sekali tidak berhasil, coba lagi beberapa kali. Lagi pula saya baru berusia 40. Mungkin saya bisa hidup sampai 90 tahun. Berarti saya masih punya 50 tahun lagi. Saya sekarang masih anak-anak, masih punya banyak waktu. Ingin melakukan apa, lakukan saja. Asal sudah melangkah pertama, berarti sudah di jalan menuju sukses. Hujan sudah berhenti ya? Masih mau teman? Sudah siap, uang email nomor 2? Sudah siap, menara-menara, 12 NC sudah diperiksa. NC 12 NC, minta izin untuk latihan lepas landas. Bisa lepas landas, 12 NC. Waktunya belok, perhatikan kemiringan jangan lebih dari 20 derajat. Diterima. Ketinggian 600, kecepatan 130. Kamu siapa? Jangan-jangan muncul lagi uang email nomor 3? Ini Huang Email nomor 2 yang sudah lebih maju.
Ayah, rumahmu besar sekali. Nenek selalu membawa modelku memakan tempat. Nanti aku akan membuatnya di sini. Aku akan membuat yang besar. Baik. Xiao Chu lihat ke sana. Di bawah ada taman, keren sekali. Ayo ke sini, ayah akan menunjukkan kamarmu. Xiao Chu lihat, seketidak? Banyak sekali mainan. Ini kamu yang membelikan aku? Atau Tante Xiao Yu yang membelikan aku? Aku yang memberikanmu. Lihat di sini juga Ira. Lihat, apa lagi yang kamu inginkan? Besok Tante Xiao Yu datang, biar dia mengajakmu belanja. Tante Xiao Yu tinggal bersama kita? Tentu tidak. Dia datang untuk urusan kerja, tinggal di hotel. Tante Xiao Yu sudah menyukaimu begitu lama. Kenapa kamu tidak menjadikannya pacarmu? Dia adalah karyawan perusahaan ayah. Terus kenapa? Xiao Yu. Ayah bilang sama kamu. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ucapkan sembarangan. Terutama di depan ibumu, kamu mengerti? Aku tahu. Ayah, boleh aku bawa teman ke sini main? Tentu saja boleh, ini kan rumahmu. Xiao Chu mau minum apa? Ya. Sekolah capek enggak? Ah. Kalau gitu, ayah bantu kamu pindah ke sekolah internasional. Gimana? Kenapa? Agar tekanan pada Xiao Chu berkurang. Lebih baik jangan. Kenapa? Kamu tahu nggak, banyak orang yang ingin sekolah di sekolah internasional. Sekolahku sekarang sudah bagus. Teman-temanku ada di sana, aku nggak tega meninggalkan mereka. Kamu pikir kalau pindah ke lingkungan baru, kamu juga akan kenal teman-teman baru. Sekolah internasional lebih santai. Kamu juga punya waktu lebih banyak untuk menemani kakek nenekmu. Saat belajar, tekanan besar nggak masalah. Setelah bisa, kamu bebas, mau belajar di mana saja. Mau belajar apa saja. Seperti ibumu. Ibumu kadang seni, kadang psikologi. Hal yang dipelajari nggak nyambung sama sekali. Seperti ibumu. Ibuku juga belajar terbang pesawat. Keren banget. Ibumu belajar terbang pesawat. Tunggu sebentar. Ini dia. Lihat, ibuku keren kan? Orang ini, pelatih ibumu ya? Pelatih keren kan? Sangat hebat, nilai sempurna. Terima kasih, pelatih Hi. Ibu, kamu hebat banget. Ibumu belajar terbang pesawat. Selalu dia yang mengajar? Ayah, pelatih bilang. Ibuku adalah murid paling pintar yang pernah dia ajar. Pelatih Hi. Kayaknya aku masih butuh makan sama kamu ya. Mau makan apa? Aku. Kamu tidak pilih makanan ya? Ayo makan burger. Oke, terserah kamu. Kamu benar. Sekarang sudah menentukan seumur hidup. Terlalu dini. Jaga ilmu lagi. Mengambil dari sil. Belajar dengan biaya sendiri. Berapa biayanya? Hai. Banyak sekali. Aku sudah menabung sedikit. Selain kerjaan sebagai pelatih, desain simulatorku juga menghasilkan uang. Aku juga menerima pekerjaan penerjemahan mekanik. 600.000 bisa terkumpul dalam beberapa bulan lagi. Kapan kamu berangkat? Aku belum menghubungi sekolah penerbangan di sana. Kenapa? Mereka memiliki catatan rekeningku. Akan hilang. Tidak tahu apakah mereka akan menerima aku lagi.
jika mereka tidak menerimamu. Hidupmu tidak akan berubah, tapi jika mereka menerimamu, bukankah semuanya akan berubah sesuai harapanmu? Tanya saja, apa ruginya? Terima kasih. Mobilku sedang diservis, hari ini pulang naik taksi. Aku yang bilang untukmu. Tidak perlu, aku sudah memesan. Tolong bilang tunggu. Meikui, Kenapa kamu terang? anak perempuanku khawatir, menyuruhku menjemputmu. Kenapa hari ini sampai larut? Hi pelatih, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa. Capek tidak? Tidak capek. Lepar tidak. Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak lapar, kami baru saja makan. Kamu dengan pelatih itu? Kalian berdua ini sedang latihan? Atau kencan? Pantasan sampai larut. Apakah dia menyukaimu? Anak ini umurnya berapa? Aku bilang, usia kalian berdua. Apakah terlalu jauh berbeda? Dia memang lucu. Tampan sekali. Sangat gigih dan serius. Ini mirip kamu. Tapi dia belum mengungkapkan perasaannya padaku. Jadi aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau kamu tertarik, kamu sendiri yang tanya dia. Kalau misalnya. Maksudku, kalau misalnya. Dia benar-benar mengungkapkan perasaannya padamu. Jangan lagi. Mengagumi seseorang tidak berarti harus pacaran. Tapi juga tidak berarti tidak pacaran. Mungkin pacaran, mungkin tidak. Dengan siapa dan kapan pacaran, itu juga belum tentu. Kalian menyebutnya apa namanya? Kejadian acak. Iya. Cinta itu kejadian acak. Nanti kalau aku benar-benar bertemu orang yang ingin aku pacaran, berapapun usianya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, itu bukan urusanmu. Ayah. Tapi itu urusan Xiao Chu. Aku juga memikirkan anak kita. Lovan, sudah berapa tahun aku mengenalmu? Baru 6 bulan, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan.
mantan suami. Pameran amal Qinglian dan Chongqing Man. Aku datang. Kamu pergi dengan susu. Lalu festival seni Hong Kong dan Venice akhir tahun ini. Kamu yang lebih perhatikan. Kontrak kamu yang tanda tangani, waktunya kamu atur sendiri. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu tanya aku. Ingin lepas tangan. Aku berencana menemani pacarku ke Amerika Selatan untuk riset selama 3 bulan. Riset atau bulan madu? Cincinku sudah aku kembalikan padanya. Menikah, untuk sementara pasti tidak akan kulakukan. Sejauh APA Hibanggen Kira. Nanti lihatlah kembali. Aku mungkin kembali bersamanya. Aku mungkin juga kembali sendirian. Gue masih mungkin balik sama orang lain. Yang penting gue, rencananya mau kasih liburan cinta 3 bulan buat diri sendiri. Urusan kerjaan semua serahin ke lu aja. Kalau gak ada penting, jangan gue. Emang ada bos kayak gini? Nanti pas lu lagi pacaran. Gue juga kasih lu liburan. Halo Xiao Chou. MA, gue ada di tempat ayah nih, cepat datang. Ada apa sih? Datang aja dulu. Masakan emak gue tuh jelek banget. Bahan-bahan udah disiapin semuanya buat dia, tinggal nyalain kompor aja. Bisa jelek kayak gimana lagi? Nggak tentu. Lu tahu nggak kenapa emak gue yang orangnya pinter banget? Cuma dalam hal masak aja dia nggak mau berkembang. Kenapa? Dia bilang orang harus ngasih izin diri sendiri punya kekurangan. Kalau setiap hal selalu nyalahin diri sendiri, hidup jadi terlalu capek. Masak aku juga. Selain masakannya jelek, emak lu nggak ada kekurangan lain. Ada apa sih? Dirahasiain lagi. Maaf, hari ini ulang tahun elu gue sampai lupa. MA, bikinin ayah mie panjang umur yuk. Anggap aja sebagian kesalahan. Wah, banyak banget makanannya. Ayah bilang dulu waktu lu ngejarnya. Lu yang bikinin dia mie panjang umur. Gue yang ngejar lu? Kalimat yang ini gue nggak suruh lu bilang. Mau nggak bareng emak bikin mie panjang umur buat ayah? Lalu bisa nggak? Emangnya lu mau minta gue bantu masak ya? Ya udah, gue bantu cuci sayuran dah. Sudah. Masukin hati-hati tangannya. Ambil mangkuk dong. Coba deh cicipin. Ya, sesebentar. Kelihatannya enak. Selamat ulang tahun. Coba cicipin. Ini seumur hidup gue. Mie panjang umur paling enak yang pernah gue makan. Semua si anak yang bikin, gue cuma bantu-bantu aja. Sini, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo besar. Dia sudah tidur. Duduklah minum teh. Baik.
Saturnia. Sudah bertahun-tahun tidak merayakan ulang tahun. Anak-anak suka merayakan ulang tahun. Karena bisa makan kue dan menerima hadiah. Terima kasih. Tapi bagi orang dewasa, hanya tambah satu mangkuk mie panjang umur yang tidak enak. Aku lupa menambahkan garam lagi. Sama persis seperti mangkuk itu dulu. Tapi kamu tetap menghabiskannya. Megui, kamu benar-benar sempurna dalam segala hal. Hanya saja tidak mewarisi bakat memasak ibumu. Kamu ini. Memasak lebih sulit daripada menerbangkan pesawat. Bahkan jika masakanmu tidak enak, aku tetap ingin memakannya. Hari itu kamu bilang padaku, itu kejadian acak. Tapi pernahkah kamu berpikir, selama bertahun-tahun kita berdua sendiri, apakah benar tidak bertemu orang? Mungkin memang tidak bertemu. Sekali memikirkan harus mulai mengenal seseorang lagi. Memahami seseorang. Dua orang bersama, segala aspek. Harus menghabiskan waktu dan energi untuk menyesuaikan diri. Rasanya terlalu melelahkan. Jadi kamu ingin rujuk denganku, menghindari proses ini. Lao Fang, Aku juga pernah mencoba untuk move on. Tapi di hatiku selalu ada kamu. Orang lain tidak bisa masuk. Seperti hari ini. Jika orang dalam satu keluarga. Makan malam bersama dengan gembira. Inilah perasaan rumah yang aku inginkan. Megui. Sudah bertahun-tahun, aku ingin kamu jujur padaku. Dulu kita bersama. Apakah karena kamu sedang berada di titik terendah hidupmu? Kamu tidak memilihku secara aktif, tapi menerimaku secara pasif. Sebenarnya aku selalu tahu. Satu kamu. Lao Fang. Kita pernah memiliki cinta di antara kita. Apakah kita masih bisa sekarang? Tidak bisa lagi. Aku tidak mengerti istilah komputer kalian. Tidak tahu apakah deskripsi ini akurat, cintaku. Adalah single threaded. Hanya bisa mencintai seorang pada satu waktu. Begitu mencintai orang lain, itu membuktikan. Thread kita sudah berakhir. Kalian yang jurusan sastra ini. Sakes sembarangan menggunakan istilah sains. Apa itu single-threaded, multi-threaded? Maknanya jadi terdistorsi oleh kalian. Benar sekali. Pelajaran sains Xiao Chu masih harus kamu bimbing.
rasa kamu belum bisa memutuskan. Bukan karena tekanan ekonomi atau penentangan orang tua. Tapi karena kamu tidak ingin menghadapi masa lalu yang gagal itu. Dokumenter ini mungkin bisa memberimu inspirasi. Dunia ini selalu memuja kesuksesan. Tidak ada yang memperhatikan kegagalan, karena kegagalan jauh lebih banyak. Itu hal yang biasa. Karena semua orang pasti mengalami kegagalan. Lalu apa yang menakutkan dari kegagalan? Kamu hanya perlu mengakuinya, menerimanya. Lalu membuangnya. Lupakan saja. Latih Hi, jangan terlalu memikirkan kesuksesan atau kegagalan sesaat. Itu hanya momen. Tidak bisa mendefinisikan seumur hidup. Jika kamu merasa berada di titik terendah, mengalami momen tergelap, itu membuktikan bahwa hidupmu selanjutnya akan lebih indah dari sekarang. Lebih cerah. NC, permohonan terbang solo, silakan mulai. Bisa mulai, 12 NC. Oke, bagus sekali. Mau apa? Ini adalah bagian terpenting dalam upacara terbang solo, menyiram air. Jangan dong. Harus disiram. Ini untuk mengingatkanmu, saat terbang solo nanti harus tetap tenang dan sabar. Jangan dong, jangan. Selamat atas keberhasilan terbang solo pertamamu. Terima kasih. Potong dulu. Kalian tidak mau menyanyi? Ini bukan kue ulang tahun, kenapa nyanyi? Nyanyi satu lagu saja, biar suasana jadi hidup. Nyanyi. Kalau begitu, aku akan terbang menuju hari esok. Terbang melintasi pantai. Aku akan terbang menuju hari esok. Terbang melintasi pantai. Lagi ngapain? Kamu posting di media sosial. Apakah setiap murid yang kamu latih akan posting di media sosial?
Hanya berprestasi dia asing. Berapa banyak murid berprestasi tinggi yang pernah kamu latih? Terima kasih. Terima kasih aku? Kenapa? Uang sekolah kan kamu yang dapat. Salah juga kamu yang daftar sendiri. Aku cuma kasih kamu beberapa kata motivasi, tidak perlu berterima kasih. Ini kamu. Aku buat dari suku cadang pesawat gas. Waktu itu aku dengar mantan suamimu memanggilmu Meigui. Aku tidak ingat itu. Meigui Baja. Aku sangat suka. Terima kasih. Setahun lagi, aku akan kembali. Saat aku kembali, aku ingin bersama kamu. Tidak. Jangan janji tentang masa depan. Banyak hal yang akan terjadi dalam setahun ini. Kita akan bertemu banyak orang. Sebenarnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini adalah bagian yang paling dinantikan dari masa depan. Aku baru saja membaca sebuah buku. Sangat menyentuh. Kamu punya tempat tujuanmu untuk terbang ke sana. Aku juga. Uang 51. Terima. Uang 52. Ayo pergi. Pergi.
berjalan dengan ringan dan gembira di jalan besar. Aku sehat dan bebas. Dunia di hadapanku. Jalan panjang berwarna coklat di hadapanku. Menuju kemanapun aku ingin pergi. Mulai sekarang, aku tak lagi mengharapkan kebahagiaan. Aku sendiri adalah kebahagiaan. Semua yang aku temui, aku suka. Semua diterima. Mulai sekarang, aku tak terbatas. Aku bebaskan diri sendiri. Aku pergi kemanapun aku ingin pergi. Aku senyap. Dan mutlak. Menguasai diriku. Lancar sekali. Kejar aku. Ayo kejar. Cantik. Ya. Karen. Cantik. Boleh juga. Sangat keren. Cantik. Karen. Hebat. Ikuti di belakang. Curan. Aku anggap kamu seperti saudara, tapi kamu malah mengincar adikku. Bukan mengincar. Aku sungguh-sungguh menyukainya. Aku mencintainya, kamu ini sudah punya istri. Aku ulang sekali lagi. Aku belum menikah. Jijik sekali. Berhenti. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku di sini. Catwalk. Sejak pertama kali melihatnya, aku langsung merasa jatuh cinta. Hei, perkenalkan, ini adikku Huang Yimei. Halo. Datang sini, mana? Semuanya dengar. Ini adikku Huang Yimei. Mulai hari ini, dia akan magang di sini. Tapi kita harus profesional, lakukan sesuai perintah. Jangan sungkan dengannya. Halo semuanya. Yo Si Hui mana? Si Hui, adikku akan kamu yang bimbing. Dia belajar sejarah seni, tidak paham arsitektur, tapi tidak bodoh. Kedepannya banyak belajar dari Pak Yo. Dia yang paling ahli di departemen kita. Halo Yo. Saya tahu. Ini apa jamu? Ayo kerja. Baik, di depan saya adalah dunia baru yang utuh. Sebelum bertemu Huang Yimei, saya tidak tahu. Di dunia ini ada pelangi dan kupu-kupu. Jika cinta adalah melempar batu ke permukaan air yang tenang, membuat hati bergejolak, maka dia adalah Bom air dalam. Ya. Yimei, mau minum? Terima kasih, Kak Cili. Terima kasih ya, sudah cepat membantu menerjemahkan materi. Sama-sama. Saya belum pernah melihat gadis secantik ini, Pak Yo. Lihat ini. Ini seharusnya periode Yo 6 bulan.
bukan ibu. Salah ya? Iya, saya yang salah. Untung ada kamu. Sejak mengenal Huang Yimei, saya baru menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya lihat, Kepler yang Titan dan Kelgai seperti APA. Saya terlalu menganggapmu tinggi, dan meremehkan adikku. Dia cantik dan baik hati. Sejak kecil sudah dikelilingi banyak anak laki-laki. Ada yang memberi hadiah, menulis surat cinta. Ada yang cemburu dan berkelahi. Karena hal-hal ini, sering dipanggil orang tua. Orang tua saya sudah terbiasa. Tapi mereka semua masih anak-anak. Kamu berbeda, Yao Sihui. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku menitipkan adikku padamu, karena kamu selalu bisa diandalkan. Pikiranmu jernih, dan kamu punya tunangan yang sudah mau menikah. Di kantor kita, kamu yang paling bisa menjaga diri. Akhirnya, Yuan Sheng yang bermuka dua itu tidak bisa dipercaya. Tidak menyangka, kamu. Tampak jujur, tapi kamu selingkuh, kamu bilang apa? Aku tidak selingkuh. Aku belum menikah, aku masih bebas. Selain Huang Yimei, aku tidak akan menikah dengan wanita lain. Hari ini kita kemana, Raja Bebek? Kita yang bayar, kamu Rika yang bayar, pasti Rika yang bayar. Ini tempat untuk berseluncur, lepas sepatumu dan berjalanlah dengan baik. Sayang sekali tidak berseluncur di tanah yang datar ini. Kejar. Kamu ketawa apa? Pikiranku senang kalau ingat Bebek, kamu jijik tidak sih? Aku kasih tahu, kamu cuma tertarik pada lawan jenis yang muda. Otakmu mengeluarkan terlalu banyak dopamin, bikin kamu kehilangan akal. Nafsu kawin yang primitif ini. Oleh para penulis dan penyair yang romantis. Disebut-sebut sebagai cinta, padahal bukan apa-apa. Itu cuma hayalanmu sendiri, ngerti tidak? Aku tidak sendirian. Aku bisa merasakan responnya. Respon dia. Aku yakin, dia suka padaku, kenapa kamu yakin? Kita makan dan minum kopi bersama. Nonton film. Guru cepat. Ternyata aku tidak suka bekerja. Ternyata aku orang yang santai, ternyata berjalan di bawah hujan. Sangat menyenangkan. Sangat puitis, silakan dinikmati, terima kasih. Minum kopi yuk. Terima kasih. Tempat ini cantik sekali, sangat romantis, bagaimana kamu menemukannya? Meidui. Aku suka kamu. Cantik sekali. Aku bantu kamu memakainya. Sangat cantik. Tapi Guru Yo, aku dengar kamu mau menikah. Lihatlah, dia jelas-jelas menolakmu. Tidak. Dia memberitahuku. Sebelum memutuskan hubungan lain, saya tidak pantas bersamanya. Jadi pada saat itu saya memutuskan. Saya harus putus dengan Guan Sisi. Kemudian mengungkapkan perasaan saya padanya dengan jujur. Ayo baiklah. Jangan bahas itu dulu, ayo kamu duduk, saya mau tanya. Kenapa kamu harus menunggu sampai di kantor catatan Sio? Baru bilang ke Guan Sisi soal ini? Siap kali sama saya. Dengan semangat tentang persiapan pernikahan, saya tidak tahu harus bilang apa, Lao Yo.
Ketika kamu bilang itu tadi, apakah secara tidak sadar kamu masih tidak bisa melupakan Guan Sisi? Saya kasih tahu, kamu hanya sedang bingung sebentar. Dengar saya, kita pulang sekarang. Saya bilang tidak, kamu tidak. Setelah bertemu Wang Yimei, saya baru sadar. Semua pilihan saya sebelumnya salah. Pernah dengar kalimat ini? Semakin banyak pilihan, semakin banyak jebakan. Tahu apa yang paling dikhawatirkan saat ujian? Bukan salah memilih jawaban, tapi sebelum mengumpulkan. Kamu mengganti jawaban yang benar dengan yang salah. Ketika kamu sadar kehilangan cinta sejati, kamu akan menyesal. Cinta sejati saya adalah Wang Yimei. Jika melewatkannya, saya akan menyesal seumur hidup. Zhou Shigui. Kalah saya Guan Sisi. Hari ini saya kasih pilihan, surat nikah atau surat kematian. Paling tidak, saya kasih surat cacat. Tidak, Senhua. Jangan naik mobil saya. Nanti saya buang ke tempat sampah. Tutup pintunya. Logi menyeram air. Hari-hari, saya baru menyerangnya. Lihat anak muda itu meluncur cepat, hati-hati. Sudah pulang. Ibu, ada beruang besar ini. Tadi ada anak laki-laki yang memaksa meninggalkannya di rumah. Saya yang urus. Halo, siapa yang dicari? Huang Yimei. Iya. Kamu siapa? Bunga ini yang kamu kirim? Alergi serbuk sari. NAK, Jangon Karim Bungalagia. Huang Yimei allergi serbuk sari. Keluarga kami semua allergi serbuk sari. Jadi. Hiu. Jangan kirim kue juga. Huang Yimei sedang diet. Bulan depan masih diet. Bagaimana kalian berdua bertemu? Siapa saya? Saya ayahnya. Kelas dan Salatin. Jangan banyak bicara. Selain pelajaran utama, kamu tidak ketinggalan APA pun. Tidak mengganggu belajar juga, kan? Masih dapat beasiswa. Dengan kecerdasan kecilmu ini. Untuk ujian masuk pasca sarjana, kamu tidak cukup. Mama ganti baju. Kalau mau berteman, serius saja, kami tidak menghalangi. Kamu tidak bisa terus begini, keluar sepanjang hari. Bergaul tidak jelas dengan laki-laki. Tidak jelas bagaimana. Itu semua teman biasa, MA. Lihatlah, di lingkungan ini, siapa yang seperti kamu? Telepon rumah berbunyi terus sepanjang hari. Tengah malam nyalakan lilin dan menyanyi di bawah gedung, pantaskah? Bukankah kamu yang menyuruh saya bersatu dan bersahabat dengan teman sekelas? Kenapa hanya melihatmu bersatu dengan teman laki-laki? Kalau kamu tidak suka, katakan saja sejak awal, buat batasan. Zaman sekarang masih bicara batasan. Perempuan harus menghargai diri sendiri. Kenapa harus perempuan yang menghargai diri sendiri? Kenapa tidak ada yang menyuruh laki-laki menghargai diri sendiri? Seperti lalat yang terus mengganggu, susah diusir. Orang lain saya tidak bisa urus, saya hanya bisa urus kamu, pikirkanlah. Kenapa begitu banyak laki-laki yang datang? Karena mengikuti kamu, lahir dengan baik. Banyak bicara, mengikuti ayahmu. Mama tidak melarangmu berteman. Tapi teman biasa, harus tahu batasan, seperti beruang ini. Tidak bukan? Tanpa alasan, menerima hadiah seharga ini. Elsa, kembalikan saja. Ayah, tidakkah kamu merasa beruang ini mirip sekali dengan kakak saya? Mirip kakakmu? Anak ini. Kami angkat.